Itu hurung. Apanya, Mas? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Ini para santri semua, di malam kali ini kita melanjutkan kembali bahasan kitab Minhajul Abidin di karya Imam Al-Ghazali. Tapi sebelumnya, ini di malam kali ini ada 3 mahasantri baru, ya. Ada Rizky, alhamdulillah. Ini dari Polban, ya, sudah bisa bergabung. Tapi insya Allah nggak ada ospeknya di sini, nggak usah di ospek. Kemudian ini ada Nasir, insya Allah. Nasir ini lulusan pesantren 27. Jadi alhamdulillah baca kitabnya udah jago sebenarnya. Jadi alhamdulillah mau ikut belajar juga. Sekarang kuliah di UIN, ya. Jurusan apa, Nasir? Nah, Quran dan tafsirnya. Alhamdulillah memang hafalan Qurannya pun udah banyak, alhamdulillah. Jadi kelasnya ranking ka hiji na itu. Jadi alhamdulillah bisa bergabung dengan kita, ya, ke depan. Nah, baik teman-teman semua, satu lagi Ihsannya, Ihsan terus diperkenalkan, gitu. Sudah, ya. Baik, di malam kali ini kita melanjutkan halaman ke 39. Halaman 39 itu, ya, betul. Nah, itu yang fala mahasolat, dari situ halaman 39. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pengantar dari Imam Al-Ghazali. Dalam menempuh perjalanan ibadah itu ada 2 tahapan yang harus dilalui. Pertama, aqobatul ilmi, tahapan ilmu. Yang kedua, kemudian aqobatut taubah, tahapan taubat. Ini membersihkan dosa, bertobat, beristighfar. Itu diantara tahapan yang penting dalam beribadah. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 39. Ada mic yang baru. Mic ini itu ambil di belakang. Baca siapa duluan? Murid baru lah, yuk langsung di ospek, ya. Langsung murid baru. Ospeknya baca kitab langsung. Itu kan Nasir kasih. Nasir lihat ke sini aja tuh bisa. Ada Nasir. Nah, ya. Tanpa persiapan itu, ya. Kita cek uji 3 tahun belajar di pesantren 27. Yang fala mahasolat lahu taubatus shadiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma hasalat lahu taubatus shadiqatu wa fariqun min qat'i hadhil aqabati hanna ilal ibadati liyakhudha fiha fa nadhara ila fa idza haulahu awaiqu muhdiqatun bihi kullu wahidatin minha ta'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiqi. Iya. Fata'ammala fa'idah hiya arba'un. Ad-dunya wal khalqu wasyaitanu wan nafsu. Fahtaja la mahalata ila daf'i hadhihi fahtaja la muhalata ila daf'i hadhihi al-awaiqi wa izahatiha anhu wa illa fala yata'atta lahu amruhu minal ibadati fastaqbalathu hahuna aqobatul awaiqi Iya.
fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin at-tajarrudi 'anid dunya wa tafarrudi 'anil khalqi wal muharabati ma'asy syaitani. Muharabah itu masdar. Wal muharabatu ma'asy syaitani wal mukhalafatu lin nafsi. Iya, wal mukhalafati lin nafsi. Cukuplah, nanti lanjutkan lagi. Falamma, maka tatkala hasolat lahu taubah as-shadiqah. Jika teman-teman ini sudah memperoleh taubat yang tulus, yang jujur, ya, taubat yang jujur. Wa farigha min qat'i hadhil aqabah, dan selesai dari menempuh tingkatan ini. Aqabah itu tingkatan atau tangga ini. Sudah nih banyak bertobat. Hanna ilal ibadah, maka mulailah ini hanna itu tiba, waktu tibanya. Jadi hanna itu tiba waktunya untuk beribadah, ya. Liyakhudha fiha, untuk memulai padanya. Fanadhara, maka ia kemudian merenung, melihat ketika sudah banyak bertobat, banyak beribadah. Faida haulahu awaiqu muhdiqatun, ternyata di sekelilingnya itu ada awaiq, rintangan-rintangan. Muhdiqatun bih, yang mengelilinginya. Ada rintangan-rintangan dalam beribadah. Gak beres, ilmu sudah baik, kemudian sudah banyak bertobat, mulailah beribadah kepada Allah, ternyata di sekeliling ibadah kita itu banyak rintangannya. Qul wahidatin minha, setiap dari rintangan itu, ta'uquhu, menghalangi, mengrintangi ta'uquhu itu. Amma qasada minal ibadah, dari tujuan-tujuan beribadah. Bidharbin minat ta'wik, bidarbin itu dengan macam rintangan, dari macam rintangan, dari berbagai macam rintangan. Nah, apa rintangan-rintangan dalam beribadah itu? Fata'ammala, maka kemudian dia merenung, kita merenung. Fa'idha hiya arba'un, rintangan dalam ibadah itu ada 4. Pertama, ad-dunya, dunia. Dunia ini jadi rintangan. Syahwatnya, ya, syubuhatnya. Bagi para jomblo, perempuan jadi rintangan. Kuduna dzikir, imut jadi imat jodoh, kan itu ya. Ini kasihan yang para jomblo nih. Rintangannya adalah dunia. Wal khalqu, makhluk itu jadi rintangan, penghalang. Makanya Imam Ibnu Jamaah nanti di adab penuntut ilmu, di adab ke-10 itu bahas tentang penuntut ilmu itu harus berhati-hati terhadap al-isyrah, banyak bergaul dengan orang. Karena banyak bergaul dengan orang itu menyibukkan dari menuntut ilmu. Orang sibuk dengan orang itu. Wasyaitan, setan. Setan mau tidak mau terus membisikkan kepada kita supaya malas beribadah, menjauhi ibadah, tidak semangat beribadah. Wan nafsu, dan nafsu, hawa nafsu. Fahtaja la muhalata, maka ia membutuhkan la muhalata, tidak mustahil. Itu maksud tidak mustahil itu sah. Fahtaja, maka ia membutuhkan la muhalata secara pasti, ma muhalatu, ila daf'i hadhil awaiq, untuk menolak rintangan-rintangan ini. Tapi saya beri catatan dulu ya. Jadi rintangan dalam beribadah, dunia, makhluk, syaitan, hawa nafsu, itu harus bisa menempatkan dengan baik. Karena ada beberapa rintangan itu tentu mustahil kita hilangkan sampai seakar-akarnya. Dunia kita hilangkan itu gak mungkin, karena kita butuh dunia ini. Makhluk gak mungkin kita, termasuk hawa nafsu. Teman-teman semua, pokoknya saya benci kepada hawa nafsu. Andai kan tidak ada hawa nafsu, kita gak akan makan, orang tidak akan menikah.
Jadi harus bisa menempatkan 4 hal ini. Nanti dibahas panjang lebar semuanya oleh Imam Al-Ghazali. Seperti apa memperlakukan dunia. Wa izahatiha anhu, dan menyingkirkannya. Wa illa, jika tidak, fala yata'atta lahu amruhu minal ibadah, maka tidak mudah ya, amruhu, urusannya dari ibadah. Dan teman-teman semua kan hari ini bisa duduk di sini karena meninggalkan dunia. Di sana di luar anak muda mungkin sedang hiburan, poya-poya, mereka senang nongkrong. Nah, teman-teman bisa meninggalkan dunia itu kemudian duduk di sini di masjid. Nah, itu diantara contoh paling sederhana. Fastaqbalathu hauna, maka ia akan menghadapi di sini aqobatul awaik, tingkatan al awaik. Jadi tangga yang pertama aqobatul ilmi, tangga yang kedua aqobatut taubah, tangga yang ketiga nanti yang akan dibahas panjang lebar adalah aqobatul awaik, tahapan rintangan-rintangan dalam beribadah. Kita harus bisa menempatkan dunia dengan baik, menempatkan makhluk dengan baik, melawan setan, kemudian menempatkan hawa nafsu dengan baik. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umur, maka butuh untuk menempuh tangga ini dengan 4 hal. Pertama, at-tajarrudi 'anid dunya, mengosongkan hati dari dunia. Hati-hati ini, mengosongkan hati dari dunia itu bukan berarti harus miskin. Nanti beres kajian dia kemudian mendadak Iqbal ngejual motor, hanya pona cenjek Ustaz harus hilangkan dunia. Dikira teruskan gitu ya. Ini bukan maksudnya seperti itu. At-tajarrud, kata para ulama itu, ini kan konsep meninggalkan dunia dalam Islam itu namanya zuhud. Kata Nabi kan izhad fi dunya ka'annaka gharib. Zuhud. Zuhud itu kata para ulama melepaskan dunia dari hati meskipun dunia itu dalam genggaman tangan. Nah, saya ulangi lagi. Melepaskan dunia itu dari hati kita meskipun dunia itu dalam genggaman tangan. Berapa orang para ulama yang sukses karena harta? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dapat songkongan dana yang besar sekali ketika rihlah ke Mesir dari Imam Malik. Karena Imam Malik punya harta yang besar, dikasih luar biasa bekal besar sekali untuk belajar ke Mesir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman semua. Termasuk Imam Al-Bukhari, baca dalam biografinya. Memang Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal itu mereka tidak bekerja, mereka tidak berdagang, tapi mereka investasi di temannya. Saya baca biografinya Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memang sibuk mencari ilmu rihlah ilmiah ke lintas negara, tapi beliau punya harta, kemudian beliau bekerja sama dengan sahabatnya itu, sahabat yang menjalankan bisnisnya, sehingga Imam Al-Bukhari punya bekal. Jadi bukan berarti misalnya menghilangkan dunia itu harus dunia. Ini para ulama itu cerdas luar biasa menempatkan harta itu dengan baik. Nah, yang pertama at-tajarrud, mengosongkan hati kita dari dunia supaya kita itu tidak melekat dunia itu kepada kita. Wat tafarrudi 'anil khalqi, menyendiri dari makhluk. Nah, ini pun hati-hati jangan salah memahami, karena memahami baca kitab Minhajul Abidin at-tafarrud 'anil makhluk, kadadak Maulana teh kalubung langsung ke gua mengosongkan diri dari makhluk. Menyendiri bertapa langsung kan. Iya. Bukan maksudnya. Kata para ulama, mengosongkan dari makhluk itu justru yang paling mulia itu adalah seorang yang merasa sendiri meskipun berada dalam keramaian. Itu. Dia merasa sendiri, merasa bersama dengan Allah meskipun di sana dia bersama dengan orang lain. Nah, tafarrud anil khalq itu di situ. Dia tidak peduli dengan siapa kanannya, kirinya. Ya, dia dipuji siapa, dia dicela siapa, dia tidak peduli. Karena kehidupan saya itu hanya dengan Allah. Nah, ini bukan berarti harus menghilangkan dari makhluk.
Tapi memang prakteknya teman-teman semua, kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu itu lama Nabi itu bertahanus di Gua Hiro. Itu jadi contoh. Bertahanus itu ya memang kebiasaan orang Arab itu, mereka kalau ingin membersihkan hatinya mereka akan berdiam diri di satu tempat yang sepi kosong untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Andaikan itu jelek, mustahil Allah membiarkan Nabi melakukan tahanus di Gua Hiro. Nah, bagi kita tidak usah juga datang ke gua Jepang, gua Belanda, ya. Kita tahanusnya seperti apa? Bangun tiap malam berduaan dengan Allah. Itu cara membersihkan paling efektif hati kita. Makanya Mahasantri 1 bulan sekali wajib ya kita sholat malam bersama di sini. Itu untuk melatih kita untuk mengosongkan itu. Wal muharabati ma'asyaitan, memerangi setan. Nah, kalau setan secara mutlak, setan itu. Wal mukhalafati linnafsi, dan menentang hawa nafsu. Ya. Sama ini pun hati-hati, bukan berarti menentang hawa nafsu kemudian ya. Kata Rizky teh, harus ditahan hawa nafsu ini, mau bujangan wis ya. Gak akan menikah pokoknya. Saya gak akan kenal sama perempuan seumur hidup saya. Itu keliru juga itu ya. Banyak para ulama yang menikah biasa saja, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menikah, beliau menikah. Hadirin, wal mukhalafati li nafsi, meskipun ya memang ada beberapa ulama yang memilih untuk memujang, ada ya. Teman-teman semua kalau mau baca kitabnya karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, nama kitabnya Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang membujang. Saya ada alhamdulillah bukunya. Ulama-ulama yang membujang, di antaranya Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah memang gak menikah. Itu pilihan hidup mereka ya. Kalau Mahasantri di sini janganlah nikah. Karena mereka itu gak menikah, sibuk belajar. Kalau kalian mah khawatir, belajar enggak, nikah we. Ya. Ada nikah we biasa, ya. Imam An-Nawawi ketika ditanya kan, kenapa wahai Syekh engkau tidak menikah, kata Imam An-Nawawi, itu saya lupa. Jadi saking sibuknya mengurus umat, belajar, meneliti, menulis karya, ya. Kan karya-karya Imam An-Nawawi itu karya-karya yang luar biasa semua. Nah, kata beliau, saya itu lupa karena sibuk gitu. Beliau gak terpikirkan untuk menikah. Nah, memang ada di tingkatan itu. Tapi, nah itu penting, bagus. Ulama ulzam itu beliau Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, beliau nanti memilih mana yang ideal bagi seorang penuntut ilmu, apakah menikah ataukah tidak menikah. Tapi tetap sunnah itu mendorong untuk menikah. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, siapa yang sudah punya kemampuan menikah, dorongan dari Nabi. Wa amman nafsu, nah adapun hawa nafsu fa asyadduha. Ini yang paling sulit. Jadi dari 4 rintangan dalam beribadah itu, dunia, makhluk, setan, hawa nafsu yang paling berat. Kenapa? Idla yumkinuhu at-tajarrudu anha, karena tidak mungkin kita melepaskan seakar-akarnya, ya, melepaskan, mengosongkan dari hawa nafsu itu gak akan mungkin, karena ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin melepaskan hawa nafsu cuma satu caranya, mati. Karena baru gak akan ada. Wala an yaqharaha, kita tidak akan mungkin memaksanya. Wa yaqma'aha, wa yaqma'u itu mencabut seakar-akarnya. Jadi sampai habis itu gak akan bisa. Kasyaiton, seperti setan. Kalau setan bisa, kita banyak zikir, beristighfar, meminta perlindungan kepada Allah, setan tidak akan mendekat. Nah, hiya al-matiyatu wal alat. Nih, hiya maksudnya ke nafsu. Nafsu itu al-matiyah, tunggangan.
wal alat dan alat. Jadi hawa nafsu bagian Tuhan itu. Wala matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaqsuduhu al-'abdu minal ibadati wal iqbali 'alaiha. Dan tidak ada keinginan juga matma' itu fi muwafaqatiha, dalam muwafaqah itu kesesuaian, ala ma yaqsuduhu al-'abdu, apa yang dituju oleh seorang hamba. Maksudnya hawa nafsu itu jadi unik, dicabut gak bisa, dibiarkan itu nggak otomatis hawa nafsu itu cinta ibadah, itu enggak juga. Jadi tadi hawa nafsu itu dilepaskan gak mungkin, tapi dibiarkan hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan semangat ibadah, itu pasti bertentangan. So ketika kita bangun misalnya malam gitu, bangun itu hawa nafsu itu kalau kita jujur itu lebih enak sholat, lebih enak tidur pasti. Misalnya ada lima sholat bohong lah itu pasti enak tidur hawa nafsu itu. Jadi gak dicabut gak bisa, tapi dibiarkan pun hawa nafsu itu selalu bertentangan tadi dengan keinginan untuk beribadah. Idhiya majbulatun ala didil khair. Hawa nafsu itu majbulatun itu dari kata jibilah itu, jadi sudah tabiatnya hawa nafsu itu bertentangan dengan kebaikan. Disinilah teman-teman semua mulianya kita dibandingkan malaikat. Malaikat itu taat kepada Allah tidak diberi hawa nafsu. Kita taat kepada Allah itu diberi hawa nafsu. Makanya kedudukan manusia yang beriman kepada Allah itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Apa dalilnya? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baiknya ciptaan, kata Ibnu Abbas, kalau malaikat ciptaan, manusia ciptaan, maka sebaik-baik ciptaan itu adalah manusia yang beriman dan beramal saleh. Wattiba'iha lahu, dan selalu bertentangan dalam watibaiha, dalam mengikuti, ya, mengikuti kebaikan itu. Fahtaja idan, maka di sini membutuhkan kalau begitu ila an yaljamaha bilijami taqwa, untuk mengekang. Lijam itu kalau kuda itu pelana, jadi pelananya namanya, yang tali buat kuda. Nah, hawa nafsu itu jadi gak bisa, harus pakai bilijam dengan pengekang pelana, tapi pelananya itu takwa. Jadi kita sendiri yang mengatur, karena pasti nafsu itu bertentangan dengan kesolihan itu pasti. Litabqa lahu, agar dia bisa tetap, fala tanqati'a, agar tidak terputus. Maksudnya tidak terputus dalam menjalani ibadah. Kemudian watan qadalahu, agar hawa nafsu itu tunduk kepadanya. Tanqada, hawa nafsu itu tunduk kepada kita, bukan kita yang tunduk kepada hawa nafsu. Fala tatugha, maka supaya hawa nafsu itu tidak bersikap melampaui batas. Fayastamiluha fil masalihi wal marashidi, maka ia kemudian menggunakan hawa nafsu itu dalam hal-hal yang maslahat. Wal marashidi sama, dalam hal-hal yang baik, dari kata rasyid itu petunjuknya. Wa yamna'uha minal mahaliki wal mafasidi, dan agar kita bisa menahannya dari kebinasaan dan kerusakan. Contoh misalnya menikah itu dorongan dari hawa nafsu kita. Tapi bagaimana caranya menikah itu kemudian menghadirkan pahala, keberkahan, rahmat dari Allah. Kemudian kita pakai pelana itu, pelananya takwa. Maka yang menjomblo, ya, para mahasantri, lalui jalur yang halal, yang baik, yang thayyib, jauhi zina, maksiat, ya.
kalau mau langsung datangi, misalnya kalau niat untuk menikah datangi lewat akad dengan baik. Nah, tidak dengan cara-cara yang diharamkan. Nah, pelananya seperti itu lewat takwa. Begitu pula misalnya makan minum. Makan minum kan hawa nafsu, pelananya takwa. Orang jika tanpa ketakwaan dia tidak peduli halal haram apa, tahan takwa, dia makan jangan berlebihan ketika makan. Fayakhudhu idzan fi qat'i hadhil 'aqabah, maka ia mulai yakhudhu akhadha, dia memulai atau mengambil boleh. Di sini dia memulai idzan kalau begitu fi qat'i hadhil 'aqabah, dalam menempuh tingkatan ini. Nah, ini tingkatan selanjutnya tadi qat'ul aqabatul awaiq. Wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu 'ala dzalika, maka dia meminta pertolongan kepada Allah jalla dzikruhu, yang mulia penyebutannya, 'ala dzalika, terhadap hal itu. Nah, ini nanti 3 tahapan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya. Ini kan masih muqaddimah, belum beres. Muqaddimah menggambarkan isi kitab Minhajul Abidin itu apa saja. Itu. Lanjut, Nasir, coba sedikit lagi lah sampai kedua. Falamma faragha min qat'iha, falam pencet. Nah, sampai huruf nah. falamma faragha min qat'iha raja'a ila qasdil ibadati fa idza awaridu ta'tariduhu fatashghuluhu 'an wazan af'ala fatushghiluhu 'anil iqbali 'ala maqsudihi minal ibadati wa tasudduhu 'anit tafarrughi lidzalika kama yanbaghi. Fata'ammala fa idza hiya arba'atun. Iya. Al-awwalu ar-rizqu. Tatalibuhu an-nafsu bihi wa taqulu la budda li min rizqin wa qiyamin wa qad tajarradtu 'anid dunya wa tafarradtu aidan 'anil khalqi. Famin aina yakunu qiyami wa rizqi. Ya, cukuplah segitu. Nah, ini penting. Falamma faragha min qat'iha, setelah selesai menempuh 3 tingkatan tadi ya, tingkatan ilmu, taubat, kemudian rintangan, ada 4 rintangan tadi. Rintangannya dunia, makhluk, setan, hawa nafsu. Raja'a ila qasdil ibadah, dia mulai lagi untuk menuju ibadah. Faida, nah ini ternyata faidan ya ini. Ternyata awaridu ta'taridu, di sana ada awarid, hambatan-hambatan ta'taridu yang menghambatnya. Kita sudah lulus nih terhadap dunia, lulus lawan setan, lulus menghadapi hawa nafsu ya. Tadi kita sudah lulus tidak peduli kepada makhluk. Ternyata masih ada hambatan. Fatushghiluhu 'alal iqbali 'ala maqsudihi minal ibadah, maka hambatan-hambatan itu fatushghiluhu menyibukkannya 'anil iqbali 'ala maqsudihi, dalam menghadap 'ala maqsudihi, terhadap tujuannya minal ibadah, dari ibadah. Maksudnya menyibukkannya dari tujuan beribadah. Nah, apa nanti dijelaskan. Wa tasudduhu 'anit tafarruq, dan menghalanginya anit tafarruq. Lidzalika, tafarruq itu mencurahkan fokus untuk beribadah, kama yang bagi, dari semestinya. Fata'ammala, maka dia merenung. Fa idza hiya arba'atun, ada 4 hambatan lagi. Kalau tadi rintangan dalam beribadah ada 4, sekarang ada 4 lagi hambatan-hambatan dalam beribadah. Apa saja? Yang pertama, ar-rizqu, rezeki. Tutalibuhun nafsu, di mana rezeki ini dituntut oleh nafsu-nafsu kita. Mohon maaf ya, berapa orang yang dia sibuk, kadang berjualan di pasar lupa untuk sholat, meninggalkan.
Karena rezeki, khawatir karena rezeki orang. Karena dia melihat yang nampak, yang terasa oleh perutnya. Nah, rezeki. Labud dari fatwa taqulu, dia akan mengatakan seperti ini. Labud dari min rizqin. Saya harus punya rezeki. Apalagi yang sudah menikah. Banyak nih, mohon maaf ya. Banyak beberapa para penuntut ilmu yang dia sebelum menikah semangat sekali untuk belajar. Tapi beres menikah itu lupa belajar itu. Karena disibukkan dengan hal ini. Waqiwam dan pondasi. Ini pokok pondasi. Waqad tajarradtu 'anid dunya. Dia mengatakan aku sudah mengosongkan dunia. Dunia sudah aku lepaskan. Wa tafarradtu aidan 'anil khalqi. Dan aku sudah menjendiri dari makhluk. Famin aina yakunu qiwami wa rizqi? Lantas dari mana aku mendapatkan rezeki kalau aku melepaskan dunia itu? Dia khawatir. Nah, satu sisi ingin benar dalam beribadah, satu sisi dia takut. Nah, ini dengan rezeki. Nah, ini teman-teman semua, makanya ini sabarnya menuntut ilmu. Ada beberapa para ulama itu, memang mereka berhasil karena orang tuanya itu kaya raya, seperti Imam Az-Zahabi, karena orang tuanya pejabat dan semua hartanya digunakan. Seperti halnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kan tidak lepas berhasilnya menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali, bapaknya meninggal, seluruh harta bapaknya diperuntukkan untuk belajar Imam Al-Ghazali. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa ulama yang hidupnya itu sangat dalam keterbatasan. Contohnya siapa? Imam Asy-Syafi'i ketika kecil. Nah, ini Imam Syafi'i kan sampai digendong-gendong oleh ibunya karena pokoknya lebih banyak. Nah, di sini butuh ketangguhan. Bagaimana nanti menempatkan rezeki ini dengan baik? Nah, nanti Imam Al-Ghazali menjelaskannya. Bagaimana kita menghadapi bijak, ya. Tapi ya tentu bagi kita rezeki itu tadi. Rezeki itu tetap penting, ada bagiannya, bahkan syariat memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Tapi jangan sampai ketika mencari rezeki itu kemudian melupakan pokok beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini masih di tahapan yang keempat, tahapan hambatan-hambatan dalam beribadah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.